Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koko Okta Putra dan rekan-rekan saya yang bernama Penny Tragis Nurjana dengan NIM 2001850, Rohayani Febrianti dengan NIM 2001881, dan Nopal Ardianto 2001885. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan dapat mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia yang berjudul Surat Menyurat. Secara umum, surat adalah suatu sarana untuk menyampaikan informasi atau pernyataan secara tertulis kepada pihak lain baik atas nama pribadi ataupun secara kedinasan. Surat juga merupakan wakil resmi dari yang mengirim untuk membicarakan masalah yang dihadapi. Secara singkat, dapat diketemukan bahwa surat adalah alat komunikasi penting dalam tata kerja tata usaha. Apabila terjadi hubungan surat-menyurat secara terus-menerus dan berkesinambungan, maka kegiatan ini disebut surat-menyurat atau lazimnya korespondensi. Surat-menyurat adalah kegiatan penanganan surat masuk dan keluar yang meliputi penerimaan, penggolongan, pengarahan, pencatatan, pendistribusian, dan pengiriman surat keluar. Fungsi surat menyurat. Surat merupakan salah satu sarana komunikasi berbahasa tulisan. Dari berbagai jenis surat yang biasa digunakan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa fungsi sebagai salah satu sarana dalam kegiatan berbahasa tulis. Sebagai berikut. 1. Sebagai alat komunikasi. Dalam hal ini, surat dapat berfungsi untuk menyampaikan informasi-informasi yang dimaksud dapat berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penawaran, laporan usulan, dan sejenisnya. 2. Sebagai wakil penulis. Pada fungsi ini, surat dapat mewakili keinginan penulis sehingga penulis tidak perlu berusaha payah untuk bertemu dengan penerima surat yang mungkin jarak tinggalnya cukup jauh. Harapan dan keinginan penulis cukup diungkapkan dan diwakili oleh surat tersebut. Secara umum, surat dibagi menjadi 3 jenis. 1. Surat pribadi. 2. Surat resmi. 3. Surat niaga. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau bisa dibilang surat yang tujuannya hanya untuk seseorang. Ciri-ciri surat pribadi adalah tidak menggunakan kop surat, tidak ada nomor surat, salam pembuka dan penutup bervariasi, menggunakan bahasa bebas sesuai dengan keinginan dari si penulis. 2. Surat resmi. Surat resmi adalah surat yang biasa digunakan untuk kepentingan resmi baik perseorangan, instansi maupun organisasi. Ciri-ciri surat resmi menggunakan kop surat apabila dikeluarkan organisasi, ada nomor surat, lampiran dan perihal, menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim, penggunaan ragam bahasa resmi, menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi, ada aturan format buku. Contoh surat resmi adalah surat undangan, surat edaran, dan surat pemberitahuan. 3. Surat niaga. Surat niaga adalah surat yang biasa digunakan bagi badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga seperti usaha industri, bisnis, dan usaha jasa. Format tulisannya sama dengan surat resmi. Contoh surat niaga yaitu surat jual beli, kwitansi, dan perdagangan. Ciri-ciri surat yaitu ada 3. 1. Jelas, 2. Lugas, dan 3. Menarik dan sopan. Jelas. Bahasa surat yang jelas maksudnya tidak mudah dimengerti tetapi harus terbebas dari salah satu tafsir atau rancu sehingga data-data yang dituangkan dalam surat sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Bahasa dalam surat juga harus dapat menjelaskan siapa yang membuat surat itu, kepada siapakah surat itu ditujukan. Oleh karena itu, surat harus menggunakan pilihan kata-kata yang cermat, kalimat yang utuh, tidak menggantung, dan tanda baca yang benar serta tidak terlalu banyak menggunakan kata-kata atau istilah asing. Lugas. Lugas artinya sederhana, praktis, bersahaja, atau simpel. Jika diterapkan pada penulisan kalimat dalam surat, berarti kalimat yang digunakan harus langsung menunjukkan persoalan atau permasalahan yang pokok-pokok saja, tidak bertele-tele, serta dapat mengungkapkan gagasan secara tepat sesuai dengan maksud yang dikehendaki. 3. Menarik dan sopan. Bahasa yang menarik adalah bahasa yang hidup, lugas, jelas, wajar, enak dibaca, tidak kaku,
tidak menggunakan kata-kata yang telah pusing, dan tidak menggunakan kata makian yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Bahasa yang menarik juga menghindari pengulangan kata yang mengakibatkan nada surat menjadi monoton atau membosankan lawan bicara. Bahasa surat yang sopan maksudnya bahasa yang digunakan sederhana sesuai kaidah bahasa umumnya dan tidak menggunakan bahasa yang berlebihan serta kata-kata yang merendahkan martabat orang lain. Sekian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan melalui website Spot UPI. Dan kesimpulan dari kelompok kami yaitu sebagai berikut. Surat adalah media komunikasi yang berupa tulisan yang berisi informasi, pesan, pernyataan, atau tanggapan sesuai dengan keinginan penulis surat. Surat ada yang tidak resmi dan ada juga yang resmi. Contoh surat resmi adalah surat dinas, sedangkan contoh surat tidak resmi adalah surat pribadi. Surat memiliki fungsi sebagai alat komunikasi, wakil penulis, alat untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya, dan sebagai bukti tertulis. Surat juga masih penting untuk kita gunakan sebab dari semua arti, fungsi, dan lain-lain surat dapat digunakan di zaman sekarang walaupun bisa dibilang di zaman sekarang sudah bukan lagi zamannya surat menyurat. Kita bisa mempergunakan alat komunikasi yang ada agar tidak terlalu memakan waktu banyak walaupun surat sudah bukan lagi barang yang penting di zaman sekarang. Apa salahnya kita membudayakan alat komunikasi yang ada pada zaman dahulu agar tidak punah pada masa sekarang. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.